Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nanda Mahardesa dengan NIM 20234104 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Literatur Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bu Yuna Primadesi S1. Baiklah, saya akan berdongeng tentang Cinderella. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati. Gadis itu bernama Cinderella. Kebaikan hatinya membuat semua orang menyayanginya, bahkan hewan-hewan juga menyayanginya, terutama dua sahabatnya yaitu Gus dan Jack. Mereka mau melakukan apa saja demi sang sahabatnya Cinderella. Cinderella hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang bernama Anastasia dan Gisela. Berbeda dengan Cinderella yang baik hati dan rajin, Anastasia dan Gisela sangat malas dan iri hati. Mereka menyuruh Cinderella melakukan semua pekerjaan seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan berkebun. Walaupun perlakuan kedua saudara tirinya buruk, namun ia berusaha mencoba melakukan yang terbaik dan berusaha membuat ibu tiri dan kedua saudara tirinya ikut bahagia. Nyonya Trimani, ibu tiri Cinderella, merupakan orang yang dingin, kejam, dan sangat iri dengan kecantikan Cinderella. Dia senang membuat Cinderella sibuk dengan semua pekerjaan. Bahkan Cinderella yang kelelahan, dia tidak akan khawatir dan membuatnya kasihan. Dia bahkan memberikan tambahan tugas kepada Cinderella untuk memandikan kucingnya yang nakal yang bernama Lucifer. Pada suatu hari, datang seorang utusan dari istana tiba dengan undangan khusus akan ada pesta besar di istana. Raja ingin segera menikahi anaknya dan mencari jalan istri. Semua gadis muda di kerajaan diundang termasuk Cinderella. Cinderella bersemangat untuk mendatangi pesta tersebut. Di loteng, ia menemukan sebuah gaun biru yang dimiliki oleh ibunya. Gaun itu memang agak kuno, namun dengan kepintaran Cinderella membuat gaun itu menjadi lebih indah. Cinderella menemukan gaun lama ibu kandungnya. Nyonya Trimani tidak ingin Cinderella, anak tirinya, pergi ke pesta yang akan diselenggarakan di istana itu. Dia ingin pangeran bertemu dengan anaknya yaitu Anastasia dan Gisela. Dia sangat berharap pangeran akan menikahi salah satu dari kedua anaknya. Nyonya Trimani terus memberikan Cinderella pekerjaan yang sangat banyak. Dia akan membuat Cinderella sibuk sepanjang malam. Ini akan membuat Cinderella tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk datang ke pesta besar di istana kerajaan tersebut. Sementara Cinderella terus bekerja menyelesaikan tugas dari ibu tirinya, para tikus dan para burung membantu membuat gaun Cinderella menjadi indah. Mereka menambahkan pita dan mani-mani yang telah dibuang oleh kedua saudara tirinya Cinderella tersebut. Para hewan ikut bekerja bersama-sama untuk membuat gaun kuno yang sederhana menjadi gaun yang lebih indah dan luar biasa. Cinderella sangat gembira saat melihat gaun ibunya itu. Gaun itu sangat indah dan patah sekali di tubuhnya untuk dipakai. Sekarang ia bisa pergi ke pesta dengan percaya diri. Terima kasih banyak, bilang Cinderella kepada teman-temannya yaitu Gus dan Jack dan para burung-burung. Ketika saudara tiri Cinderella melihat pita dan mani-mani lama pada gaun Cinderella, mereka menjadi marah. Mereka iri dengan gaun Cinderella yang indah dan berkilau. Walaupun mani-mani dan pita-pita itu telah mereka buang, mereka memintanya kembali. Bahkan mereka merobek baju Cinderella untuk melepaskan mani-mani dan pita-pita itu. Nyonya Trimani tidak menghentikan kedua putrinya. Dia pun iri karena Cinderella terlihat sangat cantik dan menawan menggunakan gaun lama itu. Sambil tertawa, kedua saudara tirinya pergi meninggalkan Cinderella. Mimpi Cinderella pergi ke pesta sirna tidak cukup waktu baginya untuk bisa pergi ke istana. Cinderella lari ke kebun dan menangis. Pada saat itu tiba-tiba datang ibu peri.
Dengan tongkat ajaibnya, ia merubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Cinderella sekarang bisa pergi ke istana, namun masih ada satu masalah, yaitu gaun Cinderella yang telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Bip bidi, bo, ucap ibu peri sambil melambaikan tongkatnya kembali. Ajaibnya, Cinderella sekarang mengenakan gaun yang indah dan sandal kaca yang berkilau. Namun ibu peri mengingatkan pada Cinderella saat jam berdentang pukul 12 malam, tepat mantra sihir akan sirna. Di pesta, sang pangeran tampan tidak bisa melepaskan pandangan matanya dari Cinderella yang terlihat luar biasa cantiknya dan menawan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, segera mengajak Cinderella untuk berdansa. Orkestra dimainkan dan pangeran mulai menari dengan gadis cantik yang namanya dia masih tidak tahu. Dan bagi Cinderella, malam itu mimpinya menjadi kenyataan. Waktu berlalu, jam mulai mendekati waktu tengah malam. Selamat tinggal, ucap Cinderella, dan kemudian bergegas pergi. Tunggu, panggil pangeran. Saya bahkan tidak tahu nama Anda. Cinderella berlari terburu-buru. Dia khawatir mantra ibu peri sirna ketika dia masih berada di pesta tersebut. Ketika berlari, salah satu sepatu kacanya tertinggal. Baik Cinderella maupun pangeran tampan tidak dapat melupakan kejadian pada malam itu. Mereka sama-sama saling merindukan. Pangeran mengirim utusan untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Utusan itu datang ke setiap rumah untuk meminta semua gadis mencoba sepatu kaca tersebut. Kedua kakak tiri Cinderella mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka terlalu besar, tapi harus memaksakan masuk. Lady Tremaine mengunci Cinderella di loteng, tapi teman-teman tikus Cinderella membebaskannya. Pada saat Cinderella mencoba sepatu kaca tersebut yang dibawa oleh utusan dari istana, Nyonya Tremaine tersandung sehingga sepatu kaca hancur. Tapi Cinderella yang memiliki lainnya di sakunya dan itu cocok. Cinderella dan pangeran segera menikah. Semua orang bersukacita, termasuk teman-teman tikus Cinderella, Gus dan Jack, yang mengenakan pakaian khusus untuk pernikahan sang sahabatnya. Penuh dengan sukacita, pangeran tampan dan Cinderella yang hidup bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng Cinderella di atas adalah orang yang baik pasti akan mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Baiklah, itulah dongeng saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.